kebanyakan kita itu kan bahas pakan terus ya. Kita kadang lupa bahwa sebelum pakan itu optimal, jadi nutrisi itu terserap optimal, itu harus ada lingkungan, ada kandang, ada kesehatan yang mendukung. Jadi, anaknya babon si A ini itu akan nyusu ke betina atau induk yang baru melahirkan tadi. Kolostrumnya diambil oleh anakan yang lebih tua itu. Jadi yang baru hamil, baru melahirkan itu tidak kebagian susunya. Nah itu berisiko kerdil anaknya, minimal kerdil, atau bisa jadi nanti lemah-lemah terus mati. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm Official yang kami hormati. Sore ini kami akan mereview kandang baru. Jadi belum jadi sih, masih mulai. Karena cemplay-cemplaynya kemarin banyak lahiran, akhirnya kan kandang kami tidak cukup. Nah akhirnya kita buat kandang baru lagi di bekas aviari. Jadi kami dulu punya aviari ini, karena sudah bosen sudah bosen, akhirnya dibuat kandang domba saja untuk penambahan populasinya. Ya, mari kita lihat. Jadi ini dulu itu seperti hutan, teman-teman, seperti hutan rimbun gitu ya. Terus ada kolamnya, ini banyak burungnya dilepas liarkan di sini. Ada murai batu, ada cucak rowo, ada wambi, ada apa namanya, cucak cungkok, macam-macam. Terus karena kami berternak domba, terus kekurangan lahan, akhirnya burungnya kita tangkapi lagi, terus dijual, dibelikan domba. Ini dulu sangat rimbun, ada taman-tamannya gitu dulu. Ini bekas-bekasnya. Kolamnya sekarang kotor. Kalau dulu ini isinya koi. Nah, jadi terus kita buat kandang domba. Ini ukurannya, panjangnya ke sana 16 meter. Jadi panjangnya ke arah sana 16 meter, lebarnya ini 2 meter 80. Jadi 2 meter 80 cm. Nanti rencananya ini kandang baterai untuk indukan yang hamil tua. Jadi disendirikan di sini per kotak gitu, supaya nanti anaknya itu tidak nyusu ke sana kemari. Kelemahannya kalau kandang sekarang ini kan, ketika bunting tua itu di koloni 20 ekor atau 15 ekor gitu, itu kelemahannya. Jadi anaknya babon A itu kadang nyusu babon B gitu, seperti itu. Kalau seperti di baterai, kandang baterai, nanti sendiri-sendiri, jadi aman. Nah, kembali ke kandang. Kandangnya ini lebarnya 2 meter 80 cm. Nanti palungnya itu cuma satu di tengah, teman-teman. Jadi palungnya di tengah sini, ukurannya 50 cm. 50 cm. Nah, kesananya nanti yang kanan ini lebarnya jadi 1 meter, kan 2 meter 80 dikurangi 50, masih 2 meter 30, dibagi 2, berarti nanti lebarnya 1 meter 15, di sini 1 meter 15. Palungnya jadi satu, sehingga kalau ngasih makan cepet, di tengah saja, set gitu, selesai. Kanan kiri masuk ke palung ini. Terus bagian belakang nanti ada palung khusus untuk anak-anak sama tempat air minumnya. Ini tingginya ke bawah 120 cm atau 1,2 meter. Jarak
alas kandang dengan tanah ini 1,20 meter, cukup tinggi, sehingga kalau kita ngambil kotorannya nanti lebih mudah. Nah, kemudian kita lihat nanti jadinya seperti apa. Jadi ini nanti rencananya tetap di koloni, tapi mungkin 3 ekor per kotak, itu 3 ekor indukan gitu. Jadi tidak terlalu banyak, ukurannya mungkin 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter gitu, diisi 3 indukan. Jadi 2,5 meter kali 1,15 meter. Nah, nanti kita lihat butuhnya kalau diisi 3 itu 3 meter atau 2,5. Coba nanti sebelum ini dipasang lantainya itu kita coba dombanya di sini kira sesek atau enggak gitu. Terus yuk naik. Niki sing glogore sing niki sing ler niku telas ta punan? Nggih. Wah, mboten cekap. Pesene malih berarti. Kirang 3. Nika telundakan apa lere waktu enggak. Ngitung ini. Telundakane langsung anu mawon. Mengke nggih saking ler. Berarti nambah. Nggih. Terus ini jaraknya karena untuk anak-anak, jadi lubang ini itu 2 cm kurang 2 mili. Nih 2 mili, 2 cm kurang 2 mili. Kayunya ini kita pakai kayu yang untuk lantai, kita pakai kayu juar, ukurannya 3 kali 5 cm, panjangnya 2 meteran. Jaraknya antara penampangnya ini, kalau istilah Jawanya itu glogor. Ini pinten 60 nggih, Pak. Jarak antar ininya 60 cm. 66 nggih. 66. Jadi 2 meter itu dibagi 3. 2 meter bagi 3. Tiang-tiangnya itu, tiang bawah yang cor itu jaraknya 2 meteran. Terus kemudian ukuran kayunya yang ini, penampangnya ini 6 kali 8 gitu. 6 kali 8 cm. Kalau yang ini 10 kali 7. 10 kali 7 agak besar. 10 kali 7. Terus kemudian nanti palungnya di tengah pakai blabak seperti ini. Ini adalah calon palung. Terus apa lagi, blabaknya ini lebarnya 20 cm. Nanti karena ukurannya 50, berarti kurang yang 10 cm-an, dibagi 2. Untuk kayunya yang glogor nampang ini pakai kayu kelapa, atau biasanya kalau dalam bahasa Jawanya glugu. Terus ini kayu waru. Ini nanti tinggi atapnya dari bawah ini sekitar 2,5 lah. Di sini cukup rimbun teman-teman, karena ini dulu ada bunga air mata pengantin ini untuk makan. Bunganya itu untuk makan burung perci dan burung kolibri sampai atas. Terus apalagi ya, jadi ini insya Allah dengan lubang segini 2 meter kurang sedikit, kurang 2 mili, itu kakinya cemple nanti sudah tidak masuk. Insya Allah sudah tidak masuk, menurut pengalaman kami tidak masuk, sudah aman.
Kita lihat nanti seperti apa jadinya. Jadi nanti pakannya di tengah sini. Terus sini Mas, sini. Mengki kajenge ingkang kirang napa jangan catet WA-ne terus kula peseni malih. Malih sing inggil napa damel blandar nggih, blandare dereng. Jadi gini teman-teman, banyakan kita itu kan bahas pakan terus ya. Kita kadang lupa bahwa sebelum pakan itu optimal, jadi nutrisi itu terserap optimal, itu harus ada lingkungan, ada kandang, ada kesehatan yang mendukung. Jadi meskipun pakan kita bagus, kalau kandangnya nanti salah settingan mungkin ya itu kurang maksimal juga, membuat misalkan ternaknya itu sulit untuk makan. Misalkan kita pakannya sudah bagus tapi ternyata ternaknya itu sakit-sakitan yang pertama atau mungkin cacingan, itu juga tidak optimal. Jadi sebelum ke pakan itu kita pikirkan tentang kandang dan kesehatan ternak kita. Diobat cacing, misalkan kalau ada yang sakit ya diobati untuk vitaminnya, itu lebih dulu daripada pakannya. Pakannya penting, pakan penting, tapi ada step-step yang harus dilewati sebelum kita fokus ke pakan itu, supaya ternak kita tetap aman. Itu teman-teman, kita nanti dilihat besok atau lusa ketika sudah setengah jadi, kita lihat lagi ya Mas yo. Ini jangan diposting dulu supaya setengah jadi. Ini kan baru 2 hari dikerjakan. Jadi nanti kita review lagi. Jadi teman-teman, kandang indukan, jadi ya induk dengan bayinya seperti ini, bercampur koloni ini ada sekitar 15 ekoran nih. Ini kelemahannya adalah, jadi misalkan anakan babon si A ini, dia sudah lahir 10 hari lebih tua. Kemudian ada indukan lain yang saat itu melahirkan baru. Itu nanti anaknya babon si A ini itu akan nyusu ke betina atau induk yang baru melahirkan tadi. Kolostrumnya diambil oleh anakan yang lebih tua itu. Jadi yang baru baru melahirkan itu tidak kebagian susunya. Nah, itu berisiko kerdil anaknya, minimal kerdil, atau bisa jadi nanti lemah-lemah terus mati. Makanya karena kami belum punya kandang baterai, masih dalam tahap pembangunan itu, biasanya kalau ada yang melahirkan kita turunkan di bawah 1 minggu. Setelah 1 minggu kelihatan sehat, baru kita naikkan lagi lah. Itu juga belum selesai masalahnya. Nanti tetap anakan induk si A mungkin menyusu ke A dan B, terus induk si B nyusu ke C dan A misalkan, atau seperti itu. Ada yang kecil yang baru lahir itu nanti akan kesulitan berebut, seperti hukum rimba itu, yang kuat, yang besar yang menang. Jadinya seperti itu. Contohnya ada, kami bantu susu manual kemarin. Karena apa? Karena dia kalah dengan anak-anak yang lain karena lahirnya dia agak akhir. Jadi kami bantu pemberian susu seperti ini. Ini pertumbuhannya pun beda teman-teman. Jadi agak kecil. Kita panggil coba ya. Nah ini dia. Nih. Susunya sudah habis. Ini pertumbuhannya hanya besar perutnya. Ini karena makan keripik perutnya besar ini, tapi bukan karena susu lah. Beda dengan ini. Nah, kasihan ini. Dia kalah nyusu dengan kakak-kakaknya yang lebih besar seperti ini. Akhirnya kita bantu susu, tapi ya belum maksimal. Pertumbuhannya seperti ini juga, ini kalah ini, kecil-kecil ini. Makanya
kami maksimalkan untuk di kandang baterai ini yang sudah besar ini, dia nyusunya ke beberapa indukan, bahkan ke 4 atau 3-4 indukan yang lain. Seperti ini kalau kelemahannya kandang indukan yang di koloni itu. Jadi ini kandangnya sudah setengah jadi seperti ini, sing bagian atasnya. Nah, nanti ada dua sisi, sebelah kanan dan sebelah kiri ini palungnya cuma satu. Nah, jadi lebih mudah sekali ngasih makan, dua kanan kiri langsung dapat makanan. Ini lebarnya palung ini 50 cm, tingginya 20, udah cukup 20 cm. Jaraknya dasar palung dengan dasar kandang ini 10 cm, ini 10 cm-an. Nah, yang penting lagi teman-teman, jadi arahnya kayu geladakan ini atau dasarnya ini apa namanya, berlawanan dengan arah tempat palungnya, supaya kecenderungannya nanti dombanya itu kan berjalannya ke arah sana, ke arah palung. Jadi dia menginjaknya itu enak, tidak licin. Kalau nanti searahnya begini, misalkan dasarnya itu begini ini kurang tepat, karena lubangnya ini kan searah dengan palung, jadi apa namanya, lebih licin lah, kurang nyaman. Kalau seperti ini nanti enak tuh, buat pancatan, jadi buat pancatannya sampai sedetail itu. Nah, ini nanti rencananya kami dibuat kandang baterai per kotak ini 2 meter. Nanti di sini ada tutupnya seperti ini, buat tutup seperti ini, yang mana tutupnya ini tidak permanen, jadi bisa dicopot, bisa dibuka dan dicopot. Nah, kalau misalkan kita ingin los, jadi dibuka. Kalau misalkan ingin nutup kecil-kecil itu ya ini dipasang tuh. Terus ini nanti isi 3 ekor untuk indukan lagi hamil per kotak. Ukuran lebarnya 2 meter, panjangnya ini 2 meter. Sesuai tiang ini, lebarnya ini 1 meter 30 cm. Jaraknya ini cukup 3 ekor, masih longgar. Kalau misalnya tidak longgar ya nanti kita buka diisi 2 ekor. Nah, cukup ini berapa, ada berapa kotak nanti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kotak. Kalau diisi 3 per kotaknya berarti cukup 24 ekor satu sisi. Sebelah sini juga 24, berarti 48. Cukup untuk 48 indukan yang mau melahirkan atau habis punya anak. Rencananya nanti di sini itu mulai hamil tua sampai anaknya umur 1 bulan. Nah, di sini sampai anak umur 1 bulan. Setelah umur anaknya 1 bulan atau 1 bulan setengah, kita pindah ke kawin, jadi kandang kawin. Di koloni banyak lagi tidak apa-apa, karena anaknya sudah lebih besar sehingga tidak rebutan susu. Seperti kemarin dijelaskan bahwa kalau di koloni punya anak kecil-kecil, maka nanti anaknya itu rebutan susu ke induk mana saja. Akhirnya ada yang berlaku hukum alam, ada yang dominan, anaknya nyusu kemana-mana sehingga dia lebih besar, ada yang kalah, jadi anaknya kecil karena tidak mendapat susu induknya yang sudah diserobot oleh jembele-jembele yang lain. Itu hanya kita buat kandang baterai seperti ini. Memang mahal karena ini cukupnya sedikit. Karena kalau bukan untuk kandang baterai, cukup untuk domba banyak, tebar padat ya. Tapi kalau kandang baterai ini tidak bisa tebar padat, isinya terbatas. Itu
Tingginya ini kemarin 2 meter, yang sebelah sini, yang sebelah sana 2 meter 30. Di atasnya tembok ini masih ada lubang, itu untuk angin-angin dan cahaya supaya masuk, jadi tidak sumuk atau tidak panas. Di bawahnya sini itu review kandang yang baru. Terus nanti di sebelah luar sini ada palung lagi untuk tempat minumnya. Nah, per 2 kotak ini 1 tempat minum biar lebih mudah. Jadi saat kita membuat kandang itu dipikirkan juga efektivitas dalam memberikan makan dan memberikan minum itu. Nah, jadi banyak yang kita lupa, kita selalu sering mikir pakan, komposisi pakan dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa bentuk kandang, desain kandang itu juga berpengaruh kepada ternak kita, efektivitas ke dalam kita beternak. Kemudian juga kesehatan. Nah, kesehatan ternak itu juga penting, karena seberapa bagus pakan kita, kalau dombanya tidak sehat, yaitu muspro istilahnya, atau apa ya, tidak berguna. Jadi yang masih mau beternak, pikirkan lagi desain kandang yang mudah, yang efektif, dan memenuhi animal welfare. Itu ya teman-teman. Terima kasih, sampai sini dulu. Ini reviewnya untuk kandangnya. Nanti silahkan disorot-sorot lagi Mas Yosi, mulai dari selatan sehingga detail teman-teman untuk melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.